saya Alia dengan NIM 19223101. Perkenalkan, nama saya Mela Zuzabila Putri Fadyanti dengan NIM 192231004. Saya Rahil Dwi Adini dengan NIM 192231005. Perkenalkan, nama saya Atasya Paramadina Putri Sosa dengan NIM akhir 007. Perkenalkan, nama saya Stefani Citra Dewi Farajati dengan NIM 192231009. Pada hari ini, saya bertugas sebagai konselor untuk kasus masalah pertumbuhan pada balita. Baik, selamat siang Ibu. Perkenalkan, sebelumnya saya Citra, selaku mahasiswa gizi dari Universitas Airlangga. Di sini saya sedang melaksanakan penugasan. Kalau boleh tahu dengan Ibu siapa? Umar. Ibu Umaroh. Kalau untuk adiknya namanya siapa? Ibu? Anggita Febriani. Anggita Febriani. Untuk umur adiknya sekarang berapa Ibu? 5 tahun. 5 tahun, oke. Jadi Bu, di sini saya izin dia untuk melakukan wawancara sekaligus konseling dari Ade Anggita. Nah, jika dilihat dari buku KIA ini, tadi kan untuk Ade Anggita sendiri di bulan Februari kemarin berat badannya masih di bawah garis merah nih Bu. Untuk itu, apakah Ibu bisa menceritakan untuk kondisi Ade Anggita ini seperti apa, seperti itu, untuk masalahnya dan sebagainya? Kalau makan ya biasa, seadanya biasalah makan biasa. Kadang sama telur, apa tahu, apa tempe. Tapi kalau susu nggak mau, nggak pernah susu. Paling susu kotak kan itu kalau Susu yang kalau terus dicoba apa SGM itu nggak doyan. Untuk makannya itu berapa kali sehari? Kadang 2 kali, kadang 3 kali. Mesti kadang kan ngemil jajan. Tapi untuk makannya berarti agak susah atau gampang gitu Bu? Gampang, tapi nek sayur susah. Oh, sayurnya susah. Kalau buah? Buah ya kadang Kadang-kadang. kadang enggak. Untuk porsinya sendiri adiknya sedikit atau biasa atau banyak? Paling 1 centong. Dikit berarti. Kalau sepiring penuh ora tau habis. Kalau ini kan minumnya susu kotaan itu berarti jarang ya Bu? Ya Jarang tugas di warung. tugas di warung. Oke. Apakah ada kebiasaan minum atau jajan yang lain gitu Bu? Ya, iya, kadang itu jajan itu kemasan di Kemasan. kampung itu kan banyak. Berarti sering ngemil atau enggak? Ya sering. Oh, katanya ini adiknya juga suka minum teh nopo? Teh kadang pon, kadang enggak. Kalau kecil ya. Ini adiknya. Oh, waktu kecil. Kalau biasanya nuang teh itu ya diminum. Berarti teh bikin sendiri ya? Teh bikin sendiri. Berarti untuk susunya yang susah nih Bu. Untuk makannya juga sedikit. Nah, adiknya sering nolak makan gitu nggak Bu? Kayak gitu Iya, kadang kan nggak mau. Paling jajan. Kadang ya itu kalau ikut kakaknya ke sekolah ya paling belinya sate ayam. Kalau misal GTM gitu akhirnya makan atau akhirnya dipaksa atau bagaimana? Ya kalau dia disuapin, misalnya nganu udah siang terus harus makan ya kadang mau, tapi kadang nggak habis. Kalau makannya gitu lauknya cuma telur, tahu atau mau makan ayam, ikan Ya, gitu? iya, Masih kalau mau, ada berarti biasa. doyan ya. Kemudian pas adiknya makan ini sering nonton TV atau main HP gitu? Ya, PTV gitu kan. Kalau enggak ya makannya susah. Kalau adiknya sendiri sering demam atau diare gitu nggak? Enggak, waktu itu umur 2 tahun itu batuknya itu sesak. Oh, sesak.
Tapi sekarang udah enggak. Kemudian baik Ibu, dari cerita Ibu tadi tentang adik Anggita nih, adik kemungkinan salah satu penyebabnya BB-nya itu kurus itu karena makanya kan tadi susah ya sedikit-sedikit, terus jarang minum susu juga, terus tehnya juga sering ya dulu. ya dulu Nah, sering. teh itu ini Bu bikin cepet kenyang, jadinya kayak nanti makannya jadinya sedikit. Kalau minum teh. Oke. Selain itu adiknya kalau lagi susah makan juga nanti ngaruh ke gizinya Ibu. Gizinya nanti kurang cukup untuk menunjang pertumbuhan adiknya. Nah, nanti bisa mulai diperbaiki pola makannya Ibu. Misal makannya bisa Ibu dicampur dengan susu atau sama buah juga bisa. Nah, kemudian untuk tehnya sekarang Mas udah enggak ya? Berarti udah berkurang. Nanti mungkin bisa kalau air putih Ibu adiknya Itu ya minum jarang atau maksudnya biasa gitu? ya biasa orang tua apa banyak orang misalnya ngombe setengah gelas udah. Ya pokoknya dirutinin juga nih Ibu untuk air putih, juga untuk susu kemasan kan emang gak suka, tapi mungkin bisa dikurangin juga karena gulanya itu kalau di kemasan kan banyak untuk susu itu ya. Mungkin bisa air putih ya yang dirutini. Kemudian untuk makan kan mungkin bisa dikurangi sambil nonton TV atau HP-nya gitu ya Bu, mungkin atau jangan dipaksa gitu juga biar nggak susah makannya. Mungkin bisa kalau masih susah gitu makanannya divariasikan Ibu, mungkin dibuat lucu-lucu atau gimana gitu bentuknya gitu. Sama itu sih Bu, yang nonton TV sama HP itu emang bikin anak tuh kan ini ya lama gitu habisnya malah fokus nonton TV. Baik Ibu, mungkin apakah ada masalah lagi? Ya terus kayaknya Oke. Kira-kira dari yang kita sudah bahas nih Bu, dari tadi, menurut Ibu mana sih yang paling memungkinkan untuk dicoba terlebih dahulu? supaya dulu itu mesti makannya kan biasanya Pak memang TV kan. Kalau nggak pakai TV gimana? Kalau nggak pakai TV mungkin bisa sambil Jalan-jalan. game. Boleh kalau adiknya suka jalan-jalan atau main games atau apa gitu ya Ibu. Mungkin itu ya. Untuk cemilannya juga mungkin kira-kira Ibu mau mencoba bagaimana ke depannya? Iya, mau gel itu dikasih ya susu ya. Dan minumnya teh. Bu. Kemudian jadwal makannya juga lebih diatur adik. Lebih baik dari yang saya sampaikan tadi, apakah Ibu bisa mengulangi tadi untuk masalahnya dan apa yang mau dilakukan gitu? Ya makanya ya saya usahakan biar sayur sama buahnya itu ya sama, supaya 3 kali itu saya usahakan makanya 3 kali sehari. Kali. Dan kalau bisa, kalau adiknya suka sayur atau emang nggak suka? Ya kadang suka kadang enggak. Sukanya sayur apa? Paling kadang kalau itu wortelnya tok ya Oh, wortel. ya tapi kan enggak mesti. Kalau dibikin tahu itu sama wortel sama telur aja tuh enggak suka ya. Berarti nggak suka wortel. Kalau tahu maunya digoreng kering. Nah enak misalnya di kuah itu ya suka. Nggak suka. Oh berarti mungkin kalau untuk sayurnya bisa diolahnya jangan sop atau itu pokoknya kayak ya mungkin dibuat kroket atau apa kayak gitu.
yang akan Ibu lakukan ke depannya untuk adik Anggita. Semoga dengan ini perubahan adiknya bisa naik di berat badannya pelan-pelan, gak apa-apa. Nanti bisa dipantau lagi perkembangannya. Kemudian saya mengucapkan terima kasih ya Ibu dan adik karena sudah mau sharing cerita. Tetap semangat ya Ibu, adik juga. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih ya Ibu. Sami atas kunjungannya. Adik, sana. Baik, di sini saya akan menyampaikan hasil review dan evaluasi untuk kegiatan konseling tersebut. Untuk reviewnya, berdasarkan hasil konseling gizi yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa anak mengalami permasalahan status gizi kurang yang ditandai dengan berat badan berada di bawah garis merah pada buku KIA. Kondisi ini menunjukkan bahwa asupan zat gizi yang diterima anak belum mampu memenuhi kebutuhan tubuhnya dalam mendukung pertumbuhan serta perkembangan secara optimal. Jika dilihat lebih lanjut, permasalahan ini tidak hanya disebabkan oleh jumlah makanan yang kurang, tetapi juga dipengaruhi oleh pola makan dan perilaku makan anak sehari-hari. Anak memiliki frekuensi makan utama sekitar 2 hingga 3 kali sehari, namun sering mengalami kesulitan makan atau gerakan tutup mulut. Selain itu, anak juga lebih menyukai jajanan kemasan dibandingkan makanan rumah sebagai camilan atau makanan utama, sehingga asupan gizinya menjadi tidak seimbang. Kemudian, konsumsi sayur dan buahnya juga masih sangat kurang, padahal kedua jenis makanan ini sangat penting untuk memenuhi kebutuhan vitamin dan mineral pada anak. Porsi makan utama yang diberikan ini relatif sedikit dan sering tidak dihabiskan juga, sehingga asupan energi dan proteinnya ini menjadi tidak optimal. Di sisi lain, anak juga memiliki kebiasaan mengonsumsi teh buatan sendiri yang cukup sering, serta kurang menyukai susu yang diseduh, dan mengonsumsi susu kemasan sehingga asupan zat gizi dari minumannya ini juga belum maksimal. Lalu dari segi perilaku, kebiasaan makan anak ini sambil menonton televisi yang menjadi salah satu faktor yang cukup berpengaruh. Karena ini dapat membuat anak kurang fokus saat makan dan cenderung tidak menghabiskan makanan yang diberikan. Meskipun dari aspek kesehatan anak tidak sering atau sedang mengalami penyakit infeksi saat ini, faktor pola makan dan perilaku tersebut ini sudah cukup memberikan dampak terhadap kondisi berat badan anak. Melalui kegiatan konseling yang telah dilakukan, di sini telah diberikan berbagai saran dan rekomendasi yang bertujuan untuk memperbaiki kondisi tersebut. Rekomendasi yang diberikan antara lain yaitu pengaturan jadwal makan yang lebih teratur, pemberian makanan bergizi seimbang dengan penambahan sumber protein seperti telur, pembatasan konsumsi teh, serta pemilihan susu yang lebih sesuai dengan kebutuhan sang anak. Selain itu, orang tua juga dianjurkan untuk menciptakan suasana yang lebih kondusif, seperti tidak membiasakan anak makan sambil menonton televisi atau HP. Variasi dan tampilan makanannya juga perlu diperhatikan agar anak lebih tertarik untuk makan. Pemberian camilan sehat di antara waktu makan utama juga dianjurkan untuk membantu memenuhi kebutuhan energi tanpa mengganggu nafsu makan anak. Baik, berdasarkan hasil evaluasi dari intervensi yang diberikan, diharapkan terjadi perbaikan secara bertahap, baik dari segi asupan maupun perilaku makan anak. Peningkatan asupan makanan menjadi salah satu indikator utama yang perlu diperhatikan, seperti bertambahnya porsi makan, meningkatnya frekuensi makan, serta mulai terbiasanya anak untuk mengonsumsi makanan bergizi seimbang. Selain itu, perubahan perilaku makan juga menjadi bagian penting dalam evaluasi ini. Anak diharapkan dapat makan dengan lebih fokus tanpa distraksi dari televisi, memiliki jadwal makan yang lebih teratur, serta mulai mengurangi konsumsi teh. Pemilihan jenis makanan dan minuman yang lebih sehat juga diharapkan dapat diterapkan secara konsisten oleh orang tua di rumah. Keberhasilan dari intervensi ini sangat bergantung pada orang tua dalam menerapkan saran yang telah diberikan. Konsistensi dalam membiasakan pola makan yang baik, memberikan variasi makanan, serta menciptakan suasana makan yang menyenangkan akan sangat berpengaruh
terhadap peningkatan nafsu makan anak. Pemantauan secara berkala juga menjadi hal yang sangat penting dalam proses evaluasi. Dengan adanya pemantauan, perkembangan berat badan anak dapat terus diikuti sehingga dapat diketahui apakah intervensi yang diberikan ini sudah efektif atau masih perlu penyesuaian. Jika terjadi peningkatan berat badan secara bertahap, maka dapat dikatakan bahwa intervensi ini berjalan dengan baik. Namun, apabila belum terlihat perubahan yang signifikan, maka perlu dilakukan evaluasi lanjutan untuk mencari faktor yang mungkin memengaruhi serta melakukan modifikasi intervensi yang lebih sesuai dengan kondisi anak. Dengan demikian, evaluasi ini tidak hanya bertujuan untuk melihat hasil, tetapi juga sebagai dasar dalam perbaikan berkelanjutan agar status gizi anak dapat meningkat dan pertumbuhan serta perkembangannya dapat berjalan secara optimal.